Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan. Pada video ini saya akan mempresentasikan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia itu ditemukan beberapa prasasti kuno, yaitu seperti yang pertama, prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo yang ditemukan di Palembang. Yang kedua, prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka Barat. Yang ketiga, prasasti Ganda Suri yang ditemukan di Temanggung. Dan yang keempat, Keping Tembaga Laguna yang ditemukan di Manila, Filipina, dan semuanya yang berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan atau perantara, dituturkan yang hampir di seluruh Asia Tenggara. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia. Periodisasi perkembangan bahasa Indonesia ini mulai abad yang pertama pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-15 digunakan dalam perdagangan dan pemerintahan kerajaan. Yang kedua, abad ke-15 sampai dengan era tahun 1920 mulai masuk pada kesusastraan dan pemerintahan jajahan Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1920 sampai dengan 1945 sebagai media komunikasi karya tulis dan lisan yang lebih luas, dan pada periode inilah lahirnya bahasa Indonesia. Dan yang keempat, mulai pada tahun 1945 hingga sekarang masuk pada seluruh bidang-bidang kehidupan masyarakat di Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia ini pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Nasional di Jakarta. Pemuda dari seluruh Indonesia berikrar, yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa Indonesia, yaitu karena yang pertama, stabilitas nasional, yang kedua, mudah dipelajari, yang ketiga, banyak penuturannya, yang keempat, Riau sebagai pioner bahasa Melayu, dan yang kelima, dorongan situasi dan kondisi penjajahan. Bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947 melalui SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 264/BHG A/47 meresmikan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. Pada tanggal 26 Februari 1948 melalui SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan atau Ali Sastroamidjojo nomor 1532/A/48 dibentuk Balai Bahasa yang dipimpin oleh P.F. Dahler alias Amin Dahlan, kemudian R.T. Amin Singgih Jitrosomo sebagai penjabat sementara, tak lama kemudian dipegang oleh Profesor Dr. Prijana. Pada tahun 1953, Wodarminta menerbitkan kamus pertama, yaitu Kamus Bahasa Indonesia.
pada tanggal 16 Agustus 1972 melalui putusan Presiden nomor 57 tahun 1972 diresmikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Balai Bahasa mengganti nama menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Pada tahun 2010 Lembaga Bahasa Nasional mengganti nama menjadi Beban Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan ejaan yang paling lama digunakan, yaitu kurang lebih 43 tahun. Pada tanggal 26 November 2015, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, mengeluarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, menggantikan EYD. Hingga sekarang terjadi Padanan Kata Bahasa Indonesia. Politik Bahasa Indonesia. Politik Bahasa Indonesia adalah pengelolaan penggunaan bahasa Indonesia yang diteliti dan dikembangkan. Pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Penguatan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang sudah berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang kurang berkenan atau kata-kata kalimat yang